Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan Allah nikmat kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganti yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Bu Guru, hari ini materi kita yaitu materi PKN tematik tema 3C. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik cetaknya, kemudian siapkan juga pensil, boleh pena, ataupun stabilo, ataupun juga pena warna atau pensil warnanya. Karena nanti akan ada beberapa poin yang harus anak-anak Bu Guru garisi atau tambahkan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka bukunya halaman 43. Baiklah anak-anak Bu Guru yang sholih dan sholihah, inilah poin-poin penting yang anak-anak Bu Guru harus garisi di bukunya ya. Nah, anak-anak Bu Guru, manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, nak ya. Jadi manusia itu membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup, ya. Nah, di buku kalian, tolong menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Ya, tolong menolong merupakan sikap terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong menolong. Tolong menolong hendaknya dilakukan dengan tulus, yang mana tulus itu artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Itu nak ya. Jadi seperti sabda Rasulullah SAW bahwa Allah akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Jadi kalau anak-anak Bu Guru suka membantu saudaranya, suka membantu teman yang lagi kesulitan, suka membantu orang tua, suka membantu kakak atau adiknya, maka insya Allah Allah akan membantu anak-anak Bu Guru semua juga. Jadi ketika anak-anak Bu Guru sedang ada kesulitan, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong. Karena apa? Karena anak-anak Bu Guru semua rajin menolong orang lain. Nah, di sini tolong menolong harus disertai dengan ikhlas atau dengan tulus, ya. Ikhlas itu artinya lillahi ta'ala. Jadi kita menolong orang lain itu hanya karena Allah, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ingin dipuji orang lain, ya. Atau tadi dilakukan dengan tulus. Apa itu tulus? Tulus yaitu tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Ya, baik ucapan terima kasih maupun bantuan dalam bentuk hal yang lainnya. Ya, misalnya kita memberi bantuan kepada orang lain, maka kita mengharapkan orang itu memberi hadiah kepada kita. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Jadi tolong menolong itu harusnya dilakukan ikhlas karena Allah, karena ingin mendapat pahala dari Allah, dan dengan tulus, artinya tidak mengharapkan imbalan ataupun ucapan terima kasih dari orang lain. Ya, nah ini ada beberapa contoh tolong menolong ya. Sebenarnya banyak sekali ya tolong menolong itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah anak-anak Bu Guru semua sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, yang pertama yaitu menolong teman yang terjatuh, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, seperti yang biasa kita lakukan ya kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Di sekolah biasanya ada sumbangan untuk korban bencana. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh sikap tolong menolong. Kemudian membantu membawakan belanjaan. Ini sederhana nak ya, tetapi ada beberapa manfaat ya ketika kita menolong orang lain. Manfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Yang pertama yaitu meringankan beban orang lain. Benar sekali ya, kalau misalnya kita membantu orang lain, itu artinya kita meringankan beban orang tersebut. Kemudian mempererat persahabatan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, pekerjaan yang sulit terasa lebih mudah.
Kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai. Itu merupakan contoh manfaat tolong menolong. Ini silakan anak-anak Bu Guru digarisin ya poin-poin penting yang sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang silakan buka bukunya halaman 60. Di sini kita baca cerita mengenai Deli. Ada banyak benda padat di kamar Deli. Salah satunya adalah sebuah celengan dari wadah kue. Ini bisa ditiru nak ya. Jadi wadah kue yang sudah tidak terpakai bisa menjadi benda yang lebih bermanfaat lagi, yaitu menjadi celengan. Setiap hari Deli memasukkan sisa uang jajannya ke dalam celengan. Deli selalu menyisakan uang jajannya untuk ditabung. Deli tidak pernah jajan berlebihan. Nah, dari cerita di atas menunjukkan bahwa Deli itu merupakan anak yang hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, ya, atau hidup yang sesuai dengan kebutuhan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Ya, jadi tidak berlebihan di sini artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi menggunakan harta yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika anak-anak Bu Guru benar-benar butuh, maka bagus untuk dibeli. Tetapi ketika hanya ingin saja, maka itu tidak perlu dibeli. Misalnya, anak-anak Bu Guru melihat buku tulis, di mana buku tulis itu bergambarkan karakter yang anak Bu Guru sukai. Padahal di rumah sudah banyak sekali buku tulis yang masih kosong yang belum terpakai. Nah, di sini artinya anak-anak Bu Guru tidak membutuhkan itu, tetapi hanya ingin saja. Nah, itu harus dihindari karena itu merupakan hidup yang boros, bukan hidup yang sederhana. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Jadi itu ya, orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan. Ciri-ciri dan pola hidup sederhana diantaranya sebagai berikut. Jangan lupa digarisin ya. Yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Tuh ya, jadi sudah pakai kalung, sudah pakai gelang, sudah pakai cincin ya. Cincinnya 2, gelangnya kanan kiri. Nah, itu merupakan suatu sikap yang berlebihan ya. Yang kedua yaitu tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan contohnya ya. Yang ketiga tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain ya. Hanya karena kita mempunyai uang atau mempunyai harta, maka kita meremehkan orang lain atau bersikap sombong. Nah, itu tidak boleh ya. Yang keempat, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang kelima, bersikap hemat dan cermat. Jadi itu ya ciri-ciri hidup sederhana. Jadi dilihat kalau misalnya 5 ini sudah anak-anak Bu Guru jalankan, maka anak-anak Bu Guru sudah hidup sederhana ya. Harapannya anak-anak Bu Guru semua bisa melaksanakan kelima ciri-ciri atau pola ciri-ciri dari pola hidup sederhana ini. Silakan buka bukunya halaman 71. Tadi kita sudah membahas mengenai sikap tolong-menolong nak ya. Jadi sikap tolong-menolong itu salah satunya contohnya misalnya saling tolong-menolong dalam membersihkan kelas. Nah, misalnya dalam membersihkan kelas, ketika kita saling tolong-menolong, maka harus ada pembagian tugas ya. Siapa yang menyapu, siapa yang menghapus papan tulis, yang mengepel, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi pembagian tugas itu cara melakukannya yaitu yang pertama, silakan dicatat dulu tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan, kemudian baru bisa bermusyawarah berbagi tugas, siapa yang melaksanakan tugas ini, siapa yang melaksanakan tugas yang lainnya ya. Nah, di sini pembagian tugas itu tidak hanya dilakukan di rumah, di sekolah juga ada pembagian tugas. Setiap warga sekolah melakukan tugas sesuai perannya. Misalnya, tugas siswa di sekolah adalah belajar, sedangkan tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik siswa. Contoh peran yang ada di sekolah dan tugasnya. Misalnya, ada kepala sekolah nak ya. Jadi di sekolah itu ada namanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu tugasnya apa? Ketika melaksanakan rapat, maka tugas kepala sekolah yaitu memimpin rapat guru. Salah satu tujuan rapat tersebut adalah untuk membicarakan kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi kepala sekolah itu memberi keputusan setiap hasil
musyawarah yang dilakukan ketika rapat guru, ya. Nah, kemudian ada petugas tata usaha. Petugas tata usaha itu namanya TU. Kalau di kantor, kalau anak-anak Bu Guru ketemu sama Ibu Heni atau Pak Dendi, nah itu mereka sebagai petugas tata usaha atau TU, di mana tugasnya yaitu mengurus segala administrasi siswa, ya, baik itu absen, kemudian surat-surat yang lain-lainnya, ya. Petugas tata usaha mempunyai peran penting dalam pengaturan catatan tentang siswa. Jadi masalah administrasi mengenai siswa itu merupakan tugas dari tata usaha. Kemudian ada namanya petugas perpustakaan. Kalau di sekolah kita belum ada ya petugas perpustakaan. Nah, di sini tugas perpustakaan yaitu melayani peminjaman dan pengembalian buku. Petugas perpustakaan juga mempunyai peran agar perpustakaan tetap tertata dengan baik. Itu ya. Kemudian ada lagi petugas kebersihan ya yang sering anak-anak guru jumpai di sekolah kita. Petugas kebersihan itu mempunyai tugas yaitu membersihkan sekolah. Misalnya halaman sekolah, kamar mandi, dan WC, kantor guru, dan ruang-ruangan yang lainnya yang ada di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari beberapa peran dan juga tugasnya. Tapi yang paling penting, tugas anak Bu Guru di sekolah yaitu belajar. Gitu nak ya. Tadi kita sudah belajar mengenai tolong-menolong dan juga pembagian tugas, peran, dan juga contoh tugas dari peran tersebut nak ya. Sekarang kita belajar mengenai sikap bersatu. Nah, di sini anak-anak Bu Guru boleh ditambahkan catatannya. Sikap bersatu adalah suatu perilaku yang menjadikan kita satu dengan saling tolong-menolong dan menghargai tanpa membeda-bedakan yang lainnya. Jadi ketika kita sudah saling tolong-menolong, saling menghargai tanpa membeda-bedakan yang lainnya, maka kita sudah mewujudkan sikap bersatu. Salah satu contohnya yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Nah ya, meskipun berbeda agama, suku, bangsa, dan budaya, kita harus tetap saling membantu. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan ataupun teman yang mengalami kesulitan, apapun agamanya, bangsanya, budayanya, maka kita harus saling membantu. Dengan demikian, kerukunan akan selalu terjaga. Jika kerukunan terjaga, maka lingkungan kita akan menjadi damai dan nyaman. Jadi itu ya salah satu tujuannya. Tujuan dari sikap bersatu yaitu agar terciptanya kerukunan sehingga kita akan hidup damai dan nyaman, ya. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama, membantu tetangga yang mengadakan syukuran, kemudian mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan, berbagi makanan dengan tetangga. Itu merupakan salah satu beberapa contoh dari sikap bersatu. Untuk tugasnya, tugas yang pertama silakan dibuka bukunya halaman 120. Di sana ada 5 sikap. Nah, silakan anak-anak Bu Guru tulis pendapatnya mengenai 5 sikap tersebut ya, disertakan juga alasannya. Kemudian yang kedua, ini yang nomor 1 ditulis di buku tulis kecil ya. Yang kedua, lakukan kegiatan bersama-sama, misalnya di halaman 70, membuat es lilin ya. Atau boleh kegiatan lainnya kecuali membersihkan rumah. Jadi kegiatan yang melibatkan kerjasama anak ya, atau saling tolong menolong. Kemudian kirim di kolom komentar FB foto kegiatan tersebut dan tulis pembagian tugasnya di bawah foto ya. Misalnya di halaman 70 itu tentang membuat es lilin. Nah, di sini misalnya ibu tugasnya apa, terus kalian tugasnya apa, adik tugasnya apa misalnya. Gitu ya. Ibu misalnya memotong buah-buahan atau yang lainnya. Jangan lupa dikirimkan foto kegiatannya, kemudian ditulis pembagian tugasnya di bawah foto. Untuk yang ketiga, tugasnya tuliskan 3 contoh perilaku hidup sederhana yang pernah kalian lakukan. Tulis juga di buku kecilnya. Baiklah anak-anak Bu Guru, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah memudahkan anak-anak Bu Guru semua dalam memahami materi pada hari ini. Ya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.